Arit Centuk. Jenengan Centuk ki apa? Arit jenengan Arit tahu. Arit Centuk. Nang sing ndamel ngarit lho. Motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam konten Pemuda Abstrak di channel Kompeba Channel. Kita baru konten kedua ini ya tentang kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemuda-pemuda abstrak yang kehilangan arah, yang Islamnya tidak jelas, yang masih KTP, yang masih kurang ngopi. kurang ngopi juga. Bersama saya Rian Taman dan ABDKK. wah sawah Mas ABDKK di sini. Oke. Kali ini kita seperti biasa kita menerima pertanyaan. Nanti silahkan yang mau bertanya di komen YouTube-nya di Kompeba Channel, di konten Pemuda Abstrak, atau di IG-nya Kompeba. Ini Mas, sebelum jauh saya sedikit cerita Mas. Saya itu punya komunitas. Komunitas itu tentang bersedekah. Namanya itu Temani Langkah. Temani Langkah. Jadi aksi sosial. Jadi beberapa teman saya dan teman-teman saya itu jadi kita buka donasi. Nah, buka donasi dan kita setiap sekitar lebih 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu kita ada kegiatan bagi nasi. Nah, jadi kita ada donatur, kita terima, kita buka posting di sosmed, terus ada donatur, terus uang yang masuk kita belanjakan nasi kepada pengusaha yang mohon maaf paling kurang begitu rame lah usahanya, usaha nasi. Kita kan di situ terus kita bagi-bagi. Iya, di orang kurang mampu, terus yang di jalan-jalan, di tukang parkir, tukang beca itu Mas. Dan kita upload di sosmed. Jadi konten. Ya boleh wes, oke konten. Jadi konten. Tapi niatan kita kan Mas, upload itu kita niatannya bukan untuk pamer. Kita bukti bahwa donatur itu kita memang benar-benar uangnya kita belanjakan, bukan kita konsumsi sendiri. Nah itu gimana? Kita bukan tetapi upload, berarti, cuman LPJ laporan pertanggungjawaban cuma dengan di upload. Video. Tapi orang-orang ngira nih sama aja. Itu sedekah ning padha wae nek pamer sedekah ora kanggo itu loh. Yuk diberi penjelasan sebelum kita masuk pertanyaan Pemuda Abstrak. Oke, jadi kalau masalah sedekah ya, kalau masalah sedekah itu memang ada hadis dan banyak keterangan kalau ulama yang mengatakan kalau sedekah itu yang paling utama kan siri itu samar. Maksudnya ini kasih siri. Sedekah yang siri itu maksudnya gini. Kita sedekah ke orang lain tapi hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu sedekah siri. Secara diam-diam lah istilahnya. Itu yang paling utama. Tapi kalau tadi Mas Rian Tampan mengatakan sedekahnya kan berupa makanan. Itu malah kalau menurut aku pribadi malah baik dan sip. Karena ada kitab Duratun Nasihin yang membahas tentang ada kitab Duratun Nasihin. Dalam kitab Duratun Nasihin itu ada keterangan gini. Pokoknya al-jannatu tahtaju ila arba'atin nafarin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga itu untuk 4 golongan. Yang pertama bagi dia yang Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, suka membaca Al-Qur'an. Yang kedua hafidhil lisan, bagi dia yang bisa menjaga lisan. Jadi kalau berbicara baik, enggak suka mengumbar nggak suka ngerasani gibah atau berbagi keburukan yang dimiliki oleh orang lain. Itu bisa menjaga lisan. Itu surga itu dibuat untuk orang-orang seperti itu. Yang pertama tadi ya Quran, ahli Quran suka membaca Quran, atau yang kedua bisa menjaga lisan, dan yang ketiga ini wamut imil jian. Jadi wamut imil jian itu orang yang memberikan makanan.
Jadi seperti sodako tadi yang Iya, heeh. Asrian DKK melakukan sama teman-teman itu baik karena ada di sodakoh wamut imiljian. Ini kan mesti kalau sirri kan sulit ya karena ya Mas Rian ngasih makanan ke orang lain. Iya, karena kan uangnya apa kita kan juga sodako apa hasilnya makan uang yang kita buat beli makanan itu bukan milik saya dan teman-teman saya tapi banyak orang. Nah, dari otomatis kan kita uploadnya kan tanda sebagai bukti. Gak apa-apa. Kalau misal poinnya gini, kalau masalah apa itu baik pahalanya banyak apa enggak bisa kurang atau enggak itu masalah kalkulasi pahala Allah Subhanahu wa taala yang itu hak. Iya, bukan urusan Anda. Yang itu ngepahala. Ingat itu jadi buat netizen semuanya. Jangan suka mengomentari sebelum melihat. Iya, oke. Jadi kalau memang kalau masalah itu nanti baik atau enggak, kalau yang dikontenkan seperti itu enggak masalah. Kalau memang itu tujuannya untuk konten edukasi, untuk mendidik. Iya, enggak masalah. Jelas mendidik itu. Nah, jelas mendidik. Enggak apa-apa. Karena gini ya, Mas. Bukan mendadak. Nek mendadak nanti mendadak dangdut. Jadi kalau masalah niatnya untuk sekalian jadikan konten dan itu nggak masalah sih. Yang penting ada sisi kebaikan itu loh. Karena kan ada kaidah fikih yang mengatakan apa al-umuru bil maqasid. Jadi inamal amalu bin niat itu. Segalanya tergantung dengan niat. Iya. Nah, kan kalau itu kan orientasinya kan tadi uang yang hasil dikumpulkan saja nanti untuk beli makanan dan belinya itu di warung yang sepi. Kebetulan itu juga nulung juga toh. Iya, ini kan kita secara tidak langsung kita ambil dua sisi. Nah, kita beli tidak memberi tapi kita tetap beli dengan warung yang mohon maaf nih itu sepi. Otomatis kan kita juga membantu lah ngelarisi dagangan. Itu siapa Mas Rian? Oh itu. Idenya jenengan dan teman-teman. Yes. Berarti tiang saya jenengan. Oh alhamdulillah. Wah, itu saya. Aku harus belajar banyak dari jenengan. Betul lah. Jadi memang nggak masalah ya kalau masalah itu baik. Jadi bagi aku kalau seperti itu teruskan saja nggak masalah karena ada edukasinya juga yang di LPJ kan menggunakan video. Jadi intinya dana yang benar-benar ditampung dalam organisasi yang Mas Rian dan teman-teman lakukan itu udah jelas keluarnya di mana itu nggak masalah. Iya, kita juga kalau nanti kan banyak soalnya saya juga terima dari ada beberapa Mas Teh. Ada yang komen itu kan saya upload di Instagram, ada di Instagram juga teman Langkah, ada yang komen apik Kak, tangan kanan memberi, tangan kiri memvideo. Kan wes ngece Mas, mesti kene ngene yo. Mesti aku bagi-bagi lho bos, aku bagi. Tapi kan saya ndak niatan ngono Mas. Kita iki lho bukti. Mek sedekahe panjenengan semua yang uang yang kalian transfer, yang kalian sedekah, kita tetap kita buktikan dengan kita bagi, bukan kita konsumsi sebagai yang mengelola. Bahkan saya pun ya Mas, ketika bagi-bagi kita pakai bensin itu pakai uang sendiri Mas, jadi nggak ambil tidak ada uang operasional nggak ada. Terus yang pure yang mereka kumpulkan atau dana yang terkumpul ya buat bagi-bagi nasi. Berarti ku konsepnya jos gandos. Berarti Mas. Malah sip. Aku kira malah tadi loh uangnya ditampung nanti ada beberapa dimusyawarahkan kan. Nanti ini untuk operasional gitu. Transport. Enggak, kita upload di sosmed paketan sendiri, pakai HP sendiri, bensin keliling-keliling sendiri sekabupaten, kita keliling sekabupaten Magelang terutama. Pakai tangan sendiri. Iya jelas toh. Berarti yang Mas Rian. Berarti itu sedekah kalau jenengan ya ikut sedekah juga. Iya, tapi kita bukan. Iya, kita dengan cara saya dan teman-teman saya kita sedekah dengan tenaga teman kita meluangkan waktu, kita sing keliling-keliling, tapi kita kita tetap mengeluarkan uang beberapa lah, cuman tidak sebanyak yang ada yang tersebarkan, ada yang sampai 1 juta 2 juta itu dan masya alhamdulillah saya sampai bingung bagi-bagiin itu kemana lagi alhamdulillah. Tapi tetap kita tidak punya unsur niatan untuk sombong atau apa ya. Itu tadi kita bukti masuk para netizen gak ada orang sana gitu. Iku menurut aku malah ya. Nanti aku
yang dilakukan Mas Rian dan teman-teman mungkin bisa tak jadikan contoh buat teman-temanku dan organisasi aku yang ada di rumah. Jadi itu edukasi yang sangat mendidik dan menghibur. Jelas ada, jangan mau dicek, ada di Instagram itu ada Temani Langkah, coba aja itu, di TikTok juga ada. Tapi kita fokusnya di baru berbagi nasi, sama santunan ada beberapa santunan. Tapi kalau soal santunan kita tidak jarang untuk repost karena kan nggak enak juga Mas. Itu malah kalau berbagi makanan malah sedekah yang paling banyak sih yang mengatakan yang paling dianjurkan malah yang makanan itu Mas. Tapi melihat kebutuhan dari penerima juga sih. Kalau nanti sudah sakit banyaknya orang yang sedekah makanan, hanya ketika nanti tertampung kalau makanan yang enggak bisa dimakan nanti basi, nanti dialokasikan kayak uang dan lain-lain itu bisa, nggak masalah. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan pemuda abstrak. Oke, ini ada yang masuk. Ini dari Icus Alus. Icus Alus itu enggak tahu nama aku nih dari Icus Alus. Oke, langsung saja. Mas tanya dong, bagaimana hukumnya ketika kita bersedekah tapi diupload di sosmed hanya untuk konten? Barusan kita bahas bersedekah itu bisa konten gimana? Ini baru masuk. Tapi benar, itu ada tambahan. Seperti mamang-mamang YouTuber yang pakai bandana. Wow, gimana enggak? Bandana, iya mamang-mamang. Pakai yang jadi gembel terus. Jangan enggak tahu. Mamang-mamangnya pakai bandana, atak ledek. Wah. itu ada orang saya tahu jenengan tapi nggak usah dicek. Ini ngerasa nih orang ini enggak aman. Jadi aman. Kita kan bercerita Mas. Ceritakan dia. Ceritakan dia punya konten. Dia punya konten macak gembel. Tapi dia itu macak gembel terus mencari orang untuk bersedekah, tapi niatnya kadang kan persepsi orang cuma untuk konten gitu loh Mas. Maksudnya macak-macak atau kita bersedekah tapi buat konten. Nyamar. Tapi bukan kayak aku tadi. Itu sing niatan. Itu sengaja dia sedekah untuk konten. Iya. Tapi bukan kalau Anda yang merasa seperti itu, mohon maaf, ini bukan ngobrolin Anda loh ya. Saya cuma cerita loh ya. Seperti kalau dilalah nonton ada yang seperti yang pas. Iya. Mari dengarkan para pemuda abstrak. Icus Alus. Mungkin ini Icus Alus sedang menonton, ya. Icus Alus itu apa bangsa Alus? Iya, enggak tahu nama. Ini nama apa demit? Itu Alus sih. Tapi iya, jadi istilahnya buat sombong. Kan buat konten, bukan untuk sedekah, buat konten untuk meninggikan derajatnya lah itu Itu kalau masalah nanti buat sombong kan aku rasa itu hanya asumsi antara kita aja sih. Tapi belum tentu kan dia yang membuat konten kan niatnya sombong kan belum tentu. Jadi jangan langsung menjudge. Astagfirullahaladzim. Ampun langsung judge. Kita husnuzon. Mas Rian tampan belum ngopi toh. Ayo ngopi dulu. Nah, ngopi. Nah. Oke, tak ngopi sih. La ilaha illallah. Jadi memang banyak sekali. Iya, rokok. Di sini ngerokok boleh. Cuma ada yang di Anda yang ngerokok tidak boleh. Hanya di TV. Ini YouTube. YouTube bebas. Jadi kalau kalau berbicara tentang ya Mas Rian tadi ya, kayak konten dan lain-lain. Ini memang kadang SDM sumber daya manusia orang itu memang beda-beda sih. Kadang ada yang mengatakan wah ini kok gaya banget kayak YouTuber yang Indonesia nomor satu itu. Kita nggak usah sebut jangan usah sebut namanya sudah. Pokoknya yang mamang pakai bandana. Iya. Ya di antaranya itu. Itu kan kadang ada yang sampai konten-konten yang menghambur-hamburkan uang dan lain-lain. Terus itu nanti dilalah kok ada penonton yang pengen gitu loh. Wah itu kok aku pengen mendapat. Itu kan bisa ada dampak negatifnya juga itu loh. Dampak negatifnya malah
Ya kadang ada orang yang berpikiran sama negatifnya yang suka menggambur-gambarkan uang. Itu nanti kadang membuat cara berpikir orang itu aku pengen dikasihani. Aku pengen pengen ketemu. Nah itu loh. Pengen gimana cara biar dapat giveaway itu. Giveaway. Untuk kita belum ada giveaway. Contoh kecil sih. Tapi kalau misalkan ya kayak tadi saya bilang, kita jangan langsung menjustis seseorang untuk wah ini kayaknya niatnya sombong, kita belum tahu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang mana yang benar kan tahu. Yang kita ambil gini aja. Pokoknya selama ada orang yang berbuat baik pada orang lain, itu berarti dia jelas orang yang bermanfaat. Jadi nggak masalah. Entah itu masalah pahala banyak enggaknya, diterima enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau melihat ada landasan dalam Al-Quran misalnya kayak ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah dalam kebaikan, baru alat taqwa. Terus ada yang mengatakan lagi, ada ayat lagi yang man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang bisa memberikan kehidupan bagi seseorang, dia sama saja menghidupi seluruh orang yang ada di dunia. Karena misal gini Mas Rian misal setiap hari tak kasih makan sama aku terus, otomatis aku menghidupi orang seluruh dunia. Kenapa? Karena gak hanya Mas Rian itu punya orang tua. Iya. Otomatis orang tuanya pun matur nuwun, dan mbah-mbah dan kakek nenek buyut-buyut sampai ke atas. Matur nuwun. Ya mesti aku bagi anggota keluarga jenengan, aku orang berjasa gitu. Jadi orang yang kayak tadi misal Mas Rian tadi bilang, ini nyedekah tapi di konten. Hukumnya gimana ya? Enggak apa-apa. Karena dia orang baik gitu loh. Malah kalau jadi baik. Konten seharusnya YouTube yang seperti itu tapi bangkrut nanti. Kalau bangkrut enggak, karena subscriber OTW banyak ini ya, mantap. Karena kan ya juga sebagian harta kita adalah milik orang lain gitu ya. Terus aja, aku malah Mas Rian bilang gitu, malah aku jadi teringat hadisnya Kanjeng Nabi bahwa Nabi pernah mengatakan gini. Jadi ketika tetangga kita, ketika ada tetangga kita yang dilalah sama Allah Subhanahu wa taala itu diberi rezeki lebih. Dia kaya, rumahnya, kendaraan, dan intinya punya harta yang melimpah. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya? Karena itu ada alasannya loh. Karena tetangga sekelilingnya itu susah. Jadi alasan kenapa orang itu diberi kekayaan sama Allah, harta yang melimpah yang lebih, itu karena pasti sekelilingnya ada yang susah. Nah itu untuk dibagi itu maksudnya. Itu hadis sahih loh itu. Berarti konsep sedekah ada hulukan yang dekat. Apa seperti itu? Iya. Jadi misal daripada sebelum kita bersedekah ke yang jauh-jauh, berarti otomatis lebih baik sedekah yang dekat dulu. Dekat dulu. Yang paling dekat itu siapa? Saya Ustaz. Saya berusaha. Ya maksudnya orang-orang yang kurang gitu, yang di dekat kita itu maksudnya. Tapi memang kan ada yang mengatakan kalau sedekah yang paling utama itu kan sama kedua orang tua, sama keluarga maksudnya. Tapi kalau keluarga sudah cukup, adik, kakak atau paman, bule dan lain-lain, Pak D dan lain-lain, cukup, bibi, tante, itu udah cukup. Ya baru kita prioritaskan ke orang-orang yang sisi sekitar ya. Yang kurang mampu intinya. Yang kurang mampu. Bukan berarti tetap dahulu yang pertama keluarga, itu baru kalau bisa yang sekitaran kita dulu. Tapi yang keluarga terus setelah itu kalau ada yang fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau fakir miskin sama anak yatim duluan mana? Ya duluan anak yatim dulu. Anak yatim dulu. Kalau janda? Wah, itu kacau ini. Kalau memang janda tapi kan lu dalam konteks mohon maaf. Janda yang bukan cerai, tapi janda yang misal meninggal, meninggal itu kan itu lebih ketimbang sing cerai. Itu juga prioritas juga. Cuma nanti melihat kan itu ya urutannya yang fakir miskin. Kalau yang fakir miskin sudah nggak ada ya, yang fakir baru yang miskin. Itu nanti. Kalau bedanya fakir sama miskin? Kalau
Kan fakir miskin. Kalau fakir bukan satu kata. Kalau fakir itu dia bisa bekerja, dia nggak ada pekerjaan dan sulit untuk kebutuhan satu hari, untuk kebutuhan makan hidup itu sulit. Itu fakir. Kalau miskin, dia bisa menghasilkan uang atau pekerjaan, ada pekerjaan, tapi hanya cukup untuk kebutuhan satu hari saja. Kalau mau besok ya harus cari lagi gitu. Iya. Kalau yang fakir plus miskin kan berarti mesake to. Ora kerja, ora ndek kebutuhan, ora kerja ning urung duwe pemasukan. Itu yang bedanya fakir sama miskin di situ. Tergantung jangan mau pilih mana, fakir apa miskin. Jadi kalau masalah jadi titik tekannya gini sih Mas Rian sebenarnya tentang sodako ya. Ini banyak yang intinya itu kalau sodako kadang kan kita merasa gini, kita kadang berasumsi wah dia masih punya pekerjaan dan lain-lain, kayaknya masih cari makan, masih muda dan lain-lain. Itu nggak usah kalkulasi gitu. Justru malah kadang gini, kalau yang penting kita niat ikhlas, berusaha latihan untuk ikhlas, lillahi ta'ala lah. Entah si A sudah punya pekerjaan atau orang mampu, nggak masalah. Yang penting aku mau sedekah. Dan barangkali sedekahnya Mas Rian ternyata dia mampu, itu bisa menjadi pelajaran untuknya loh. Wah, aku saja yang mampu dikasih sama dia kok. Nanti lama-lama dia juga ada dampak. Wah, aku malu, aku harus sedekah juga berarti. Nggak masalah. Di sedekah jangan memilih sopo. Terkadang kita sebenarnya gitu. Misal kita tetap bagi-bagi, ternyata dia di rumah punya mampu itu misalnya enggak masalah ya? Enggak masalah, tapi memang yang diprioritaskan yang fakir susah, yang enggak mampu dulu. Tapi kalau kita sedekah, misal ke orang itu macak orang mampu, tapi ternyata dia mampu. Itu gimana? Itu enggak masalah. Enggak masalah juga. Karena yang niat baik pasti akan dapat kebaikan. Kalau niatnya buruk ya wes, mumet nanti. Iya, jadi masalah niat saja sih ini masalah. Inna a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat. Oke. Itu untuk tadi ya Icus Alus Demit. Itu nama Icus Alus ya. Serang bersedekah itu jenengan tadi dengarkan penjelasan dari Mas Abidi Kakak, disimak dan nanti di komen kurang kepiye. Untuk selanjutnya Mas, ini pertanyaan untuk selanjutnya. Ini dari Arif Centuk. Arif Centuk. Jangan tahu. Centuk ya apa? Arit jangan arit tahu. Arit Centuk. Nang sing ndamel ngarit to. Motong rumput. Arit. Tapi ki ganti. Surit. Kalau nek Madura surit. Tapi nang kene arit, Mas. Kalau di Magelang arit. Si duana Suketel. Kalau di Kabupaten Tegal itu namanya cengkrong. Cengkrong. Itu bencong. Bukan, cengkrong. Cengkrong itu ya arit itu. Itu. Tapi udah Arif Centuk, tapi Arif Centuk. Arif. Centuk itu apa Centuk? Ya Centuk itu ya Arif Centuk kuwi lho Mas. Tapi ya melentong. Nanti wong iki melentong iki kan. Lentong. Pertanyaane abstrak berarti. Wow, sangat abstrak ini wis mau. Icus Alus, Arif Centuk, apa meneh sing wingi sing berkah sing wingi. Mas mau tanya. Ketika masuk neraka, apakah lama-lama kita bisa beradaptasi? Tanya. Saya dijawab. Saya pikir Mas. Ketika masuk neraka, apakah lama-lama bisa? Anda pikir, apakah masuk neraka seperti Anda di dunia? Ini namanya Arif Centuk. Namanya ada sudah Centuk, berarti pertanyaan, tolong dong buat netizen semuanya, pemuda abstrak semuanya, sebelum saya teruskan pertanyaan yang logis dong. Ini masih oke tadi konten sedekah buat konten masih oke lah, tapi ini ketika kita di neraka apakah terbiasa, atau ketika kita di neraka apakah terbiasa?
Satu pertanyaan yang bodoh. Coba saya malas ini gila gokil sekali pemuda Abstrak memang gokil. Gak apa-apa sih, mau tanya apa aja bebas emang di sini bebas. Konteksnya pertanyaannya bebas tapi yang logis dong. Tolong ya untuk kedepannya yang logis. Ini pertanyaan yang sangat mencerminkan abstrak sekali buat Anda ya. Silakan dijawab Pak. Kalau bahasa pertama tak kritisi dengan kalau bahasa adaptasi ya, ketika ada orang masuk neraka, terus dia lama di neraka, apakah dia bisa beradaptasi ya? Iya, maksudnya satu sok mati itu sebenarnya, apa paling ya biasa. Kalau bahasa adaptasi itu kayak dia memiliki kekuatan bertahan. Sakti. Ambo makanya. Seperti Anda bekerja tidak senang lalu terbiasa. Aduh. Gimana? Ketika seseorang masuk ke neraka, terus apakah dia bisa beradaptasi? Iya. Pertanyaannya apakah bisa beradaptasi gitu ya? Kalau gimana aku yang mumet ada dijawab. Gimana masalahnya bahasanya kok adaptasi, oke. Jadi kalau ada namanya kitab Daqaiqul Akhbar, di situ dijelaskan kepedihan dan lain-lain lah, banyak lah tentang siksa, adab dan lain-lain. Ada sabab, ada musabab. Ketika orang disiksa seperti ini, akibatnya pasti dunia seperti ini dan lain-lain, banyak. Itu yang aku mau bahas gini. Jadi orang itu yang di dalam kitab itu dijelaskan bahwa ketika seseorang itu masuk ke dalam disiksa di dalam neraka, itu ketika masa penyiksaannya itu lama dan lain-lain, itu nggak ada yang bahasa bisa beradaptasi kan, seolah-olah itu mengindikasikan dia masih hidup. Iya. Gitu. Kalau nang tuh ya, kayak nang di dunia kita bisa beradaptasi di lingkungan ini ya. Nggonmu apa? Pengen berkata kasar sebenarnya mas, tapi astagfirullah. Cegah image. Jadi kalau bahasa masalah adaptasi atau bisa atau nggak bisa itu kudrohnya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya jelas. Karena ada salah satu kisah gini Mas Rian, ada dalam kisahnya Karamatul Aulia ya, dalam keramatnya Aulia itu ada ya. Jadi ada wali yang ditugaskan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selama di dunia itu beliau itu tugasnya zikir, membaca beberapa zikir khusus, dan itu untuk mendoakan, tugasnya cuma untuk zikiran. Setelah nanti zikiran ditugasi tidur sama Kanjeng Nabi, ditugasi tidur. Itu tujuannya apa? Agar ketika ada umat Islam yang tidur itu bisa bernilai ibadah karena dijaga wali yang tidur itu. Nah dilalah ini loh kisahnya, endingnya sampai pas akhirnya wali itu kemudian di kisah akhirnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Berzikir tapi malah dimasukkan ke dalam ya zikir tapi ahli tidur. Karena diperintah untuk tidur. Ibadahnya itu ibadah naum, tidur. Pas waktu sampai di surga, pas waktu beliau itu masuk ke neraka, itu ya tidur. Bukan disiksa? Bukan disiksa, masih tidur. Sampai malaikat itu pada bingung. Ini kok ada orang masuk ke neraka kok bisa tidur, gak merasakan panas dan lain-lain. Tapi tidak merasakan panas? Gak merasakan panas, tidur itu loh. Jadi seolah-olah kayak bahasa apa ya, adaptasi apa ya? Ini bukan adaptasi. Bukan adaptasi itu. Tapi berbeda. Itu malah tidak tahu kalau tidak tahu. Jadi memang tidur, terus kemudian malaikat itu kan setiap orang yang masuk ke neraka kan tugas malaikat untuk hanya menyiksa kan gitu. Iya. Nah itu kok ada orang kok bisa-bisanya ada orang masuk ke neraka kok malah tidur. Iya. Gak merasakan panas atau sakit dan lain-lain. Akhirnya itu malaikat itu bersowan atur bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada hambamu yang aneh di neraka kok bisa tidur, dipindah aja ke surga, ini
tidur kok mau bangunin nggak bisa kok tidur kok. Gitu loh. Dibangunin malaikat nggak bisa. Akhirnya wali itu aslinya mengatakan gini, dia selama hidupnya itu pernah bilang ke aku, yang sampean butuhkan itu apa? Aku hanya membutuhkan ridhomu Allah dan rahmatmu Allah. Sampean nggak butuh surga dan neraka, enggak. Aku hanya butuh ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dilalah Allah Subhanahu Wa Taala itu menguji wali itu. Kalau memang ridhoku yang engkau harapkan, ya udah ridhoku, aku ingin kau masuk ke neraka. Untuk menguji itu. Akhirnya, nggak masalah. Yang penting aku masuk ke dalam neraka atas dasar ridhomu. Akhirnya diterima sama wali. Akhirnya wali itu masuk ke neraka tapi tidur. Karena ya itu. Kasih beda lah. Iya, kasih Allah. Wali. Nah, sakit malaikat ini apa ya istilahnya? Gabut gitu loh Mas ya. Malaikat ini gabut gitu loh. Itu harus menyiksa arai, nggak bisa nyiksa karena ada orang tidur. Akhirnya malaikat doa semua sama Allah, meminta ini dipindahkan ke surga aja ya Allah itu. Rakanggu nih. Aku bingung ya mau nyiksa iki ya carane gitu. Mau disiksa gugah ra gelem. Akhirnya wali itu dipindah ke surga. Pas ketika dipindah sudah sampai ke surga, dia bangun. Tahu kok wangi, kok harum, kok sejuk. Loh, ini kan surga. Terus protes sama Allah. Katanya tadi di neraka. Protes. Ya Allah, kenapa aku ada di surga? Kan aku biar mendapatkan ridhomu, aku harus di neraka. Tapi kenapa aku sekarang ada di surga? Itu jawabannya Allah. Malaikat yang aku tugaskan untuk menyiksa yang ada di neraka itu nggak mau kalau sampean berada di neraka. Jadi sampean berada di surga karena permintaan para malaikat. Ya udah, aku kabulkan karena para malaikat itu setia padaku. Yang meminta adalah malaikat. Yang meminta adalah malaikat. Nah, itu masalah ayat tadi pertanyaannya. Ini kalau pertanyaan tadi, saya nggak bisa berkata-kata ini. Adaptasi ketika ada seorang yang masuk di neraka, udah lama-lama apakah dia sudah bisa beradaptasi? Beradaptasi kan? Anda mengungguli wali. Anda berarti mengungguli wali kalau bisa beradaptasi. Mungkin cukup dulu Mas. Karena ini semakin lama pertanyaan semakin kita tamu dulu saja. Ini ada sedikit lagi yang belum sempat tadi saya sampaikan. Ada satu kisah lagi yang menceritakan gini. Ada salah satu ahli ibadah itu masuk surga Mas Rian. Ada namanya cuma nggak berani aku sebut. Ada salah satu ahli ibadah terus dia masuk itu wali. Ya seolah-olah lampaunya di dalam kitab itu dijelaskan hanya ahli ibadah. Ahli ibadah itu suka ibadah. Jadi selama hidup sampai wafat beliau itu ibadah sampai usia 80 tahun. Nah akhirnya dimasukkan ke dalam di surga. Terus pas waktu dia masuk di surga itu Allah Subhanahu Wa Taala tanya sama dia, kamu bisa masuk ke surga itu lantaran apa? Dia jawab, karena aku ibadah terus selama 80 tahun. Terus Allah menjawab, ya udah kalau gitu jatahmu di surga 80 tahun aja. Karena katanya kamu bisa masuk surga dengan lantaran ibadah selama 80 ya udah kalau kamu ibadah di dunia berapa tahun? 80 tahun. Ya udah jatahmu di surga 80 tahun aja. Nah, setelah 80 tahun dia pindah ke neraka. Karena alasannya dia masuk ke surga karena ibadah. Sebenarnya bukan. Kalau misal ditanya alasan masuk surga, ya orang bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu karena rahmatnya Allah, bukan karena hanya sebatas ibadah gitu loh Mas ya. Tapi ibadah itu bisa menuntun orang ke surga. Ibadah kan banyak. Kayak pas di pertemuan pertama aku dan jelaskan ada yang mahdo, ada yang khairul mahdo, ada yang murni dan. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa ketika orang Muslim kok masuk seluruh umat Islam kok masuk ke dalam surga, itu karena ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti besok kalau Anda ditanya bagaimana alasan masuk surga, karena ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Bukan karena ibadah.
Mungkin itu. Ya, gitulah. Jadi kan ada kayak kisah yang ada seorang pelacur yang Terus obat. enggak, ada seorang pelacur dia selama hidupnya ya segitulah kelakuannya gitu. Terus dilalah ada seekor anjing sing kehausan, ngelak. Terus sama pelacur itu Kasih minum pakai sepatu. Ambil pakai sepatu terus kasih minum. Hanya seperti itu Allah Subhanahu wa taala ridho, akhirnya dia masuk surga. Kadang kan kita kalkulasi terus kalau sholat dia nggak tahu, nggak jelas, ibadahnya nggak dan lain-lain, tapi dilalah kok. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan surga bagi orang Islam itu atas dasar ridho dan welas asih atau rahmatnya. Dengan perbuatan kebaikan sekecil itu bisa masuk membawa ke surga. Sampai ada riwayat dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali ya yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu masuk surga itu gara-gara gini Mas Rian. Imam Ghazali pernah ditanya, "Sampean kok bisa masuk surga karena apa? Ibadah bukan?" Karena aku pernah pas waktu aku lagi nulis kitab. Itu ada seekor lalat yang kehausan. Terus seekor lalat itu hinggap di kotak bak mangsiku. Kan dulu kan belum ada pulpennya kan pentul Pak. Iya, pakai gitu ya. mangsi di tutul tinta. Nah, terus dilelah kok lalat itu kok minum tintane itu. Terus pas Imam Ghazali mau gini membiarkan kok ngelak kok lalat ini kayak haus banget, ya udah. Terus dibiarkan sama Imam Ghazali dan Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Akhirnya Imam Ghazali masuk surga lantaran lalat. Bisa menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai meremehkan hal sekecil apapun. Jangan meremehkan hal kebaikan sekecil apapun. Okay. Itu yang pas ke pertemuan kemarin juga saya sampaikan, kita harus selalu melatih bagaimana cara untuk menuhankan Tuhan, memanusiakan manusia dan memakhlukkan makhluk. Itu ada rahasia yang tersimpan di dalam. Ya, lihat link di atas. Link di atas kan nanti. Oke Mas Win, cukup itu dulu pertanyaan dari pemuda abstrak. Kita buka di konten sesi selanjutnya. Sebelum kata-kata atau motivasi sebelum kita tutup, apa? Motivasi untuk pemuda abstrak yang tadi Arif Cendo tanya, apakah bisa beradaptasi di neraka? Enggak bertanya Jadi intinya gini, kalau tuh pengen apa yang pernah disampaikan sama guruku tak sampaikan. Bebas. Jadi orang itu jangan sampai, kalau yang tadi berkaitan dengan tolong menolong dan tentang adab atau neraka itu, pertama ya berkaitan tentang tolong menolong itu kita pokoknya gini, ketika yang kita lakukan itu kebaikan maka akan kembali baik. Nah, ketika kebaikan yang kita bagikan itu pasti akan berbuah baik. Jadi ketika Mas Rian, ketika siapapun kok menginginkan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan dan berbagilah kebaikan. Ketika hal-hal yang baik yang ingin datang kepada kita, lakukanlah kebaikan dan berbagilah kebaikan. Itu maka hal-hal yang baik akan datang di kehidupan kita. Terus yang kedua, pokoknya jangan sampai putus asa kalau kita bagaimana untuk tobat dan lain-lain. Jangan merasa kita itu dosanya. Jangan merasa sakti. Rokok itu terbiasa. Sakti. Kuatin. Jadi intinya kita jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah, dan apapun yang sudah Allah takdirkan untuk kita harus latihan untuk qanaah, menerima dengan segala qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bisa menuntun kehidupan kita jauh lebih baik. Kalau kata-kata dari saya, sapa sing wonge bakal nandur kuwi sing bakal ngunduh. Aku kowe nandur kebaikan, aku ngunduh kebaikan. Terima kasih, salam dari kita pemuda konten di Pemuda Abstrak selanjutnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slebel.